Lah 14 golongan orang yang didoakan para malaikat sebagaimana yang telah diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah, mengenai kedudukan para malaikat yang selalu mentaati segala apa yang diperintah oleh Allah SWT. Bahkan malaikat yang memiliki sifat ketaatan yang begitu tinggi kepada Tuhan ini, senantiasa juga selalu mendoakan kepada para golongan umat yang dikehendakinya. Maka dari itu, tentunya kita semua bisa sedikit menilik akan siapa saja yang akan mendapatkan doa dari para malaikat tersebut, agar kita semua bisa lebih berpacu dalam menggapai ridho Sang Ilahi. Keberkahan dalam hidup di dunia dan akhirat, itulah yang menjadi idaman bagi semua umat manusia yang selalu taat kepada Sang Pencipta. Sungguh luar biasa, dikala para malaikat juga senantiasa mendoakan kepada hamba Allah yang taat tersebut, hingga mereka semua bisa lebih mudah untuk mencapai jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan berikut merupakan 14 golongan orang yang didoakan oleh para malaikat Allah SWT. 1. Orang tidur malam dalam keadaan bersuci berdasarkan keterangan yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, dalam haditsnya yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, bahwa ada salah satu golongan yang didoakan oleh para malaikat, yakni bila mana ada seseorang yang selalu keadaan suci, berwudu, hingga sampai ia dalam keadaan tidur sekalipun, maka golongan orang yang seperti ini, para malaikat Allah akan selalu mendoakannya. 2. Orang yang duduk di tempat setelah melaksanakan salat, para malaikat Allah akan selalu mendoakan bagi orang yang telah melakukan salat, setelah itu duduk di dalam tempat tersebut, tidak dalam keadaan batal wudunya. Yang mana malaikat akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hal demikian memang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hadits Nabi, yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah era. 3. Seseorang yang menjenguk orang sakit, dalam hadits Nabi yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, menjelaskan bahwa Allah akan mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk mendoakan bagi orang mukmin yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Dan para malaikat pun senantiasa bersalawat kepadanya. Sehingga memang sudah selayaknya bagi kita sesama umat muslim untuk menjenguk bila mana ada saudara, tetangga, bahkan kerabat yang sedang ditimpa musibah atau sakit. 4. Orang yang berada di saf barisan depan ketika salat berjamaah berdasarkan hadits yang telah disabdakan Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah, menjelaskan bahwa senantiasa Allah SWT beserta para malaikatnya akan bersalawat kepada orang yang berada di saf terdepan ketika menjalankan salat berjamaah. Sehingga selain mendapatkan fadilah akan salat berjamaah, bagi mereka yang berada di saf bagian paling depan, maka para malaikat pun senantiasa juga mendoakan mereka. 5. Orang yang mengucapkan amin setelah imam membaca Al-Fatihah dikala ada seorang imam yang sedang membaca surat Al-Fatihah kemudian makmum menjawabnya dengan ucapan amin, maka senantiasa malaikat pun juga mengucapkan lafaz amin tersebut. Dan bagi para makmum dan imam yang sedang melakukan salat berjamaah, maka dari situ para malaikat akan mendoakan mereka semua. Hal demikian memang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hadits Nabi, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah era. 6. Orang yang tidak membiarkan saf kosong ketika salat berjamaah, bagi orang yang selalu mengisi saf-saf yang kosong atau menyambung saf tersebut agar tidak kosong, maka para malaikat akan senantiasa bersalawat kepada orang tersebut. Karena membiarkan barisan saf yang kosong, sama halnya memberi peluang setan untuk menggoda setiap hamba Allah yang sedang beribadah kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh para perawi hadits yakni Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim. 7. Orang yang duduk menunggu waktu salat dengan mempersiapkan diri untuk selalu dalam keadaan bersuci, serta menunggu waktu salat sambil duduk di masjid, maka para malaikat akan senantiasa mendoakan orang tersebut, "Ya Allah, ampunilah ia,
ya Allah sayangilah ia. Hal demikian berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari perawinya yakni Abu Hurairah era. 8. Orang yang melaksanakan salat subuh dan ashar berjamaah, para malaikat akan senantiasa memintakan pengampunan kepada Allah SWT, bagi siapa saja yang selalu menyempatkan dirinya untuk salat berjamaah pada waktu salat subuh dan ashar. Dan begitulah penjelasan yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits beliau yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah era. 9. Orang yang berinfak dalam hadits sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menjelaskan bahwa ada dua malaikat yang senantiasa mendoakan orang yang suka berinfak, dan mendoakan celaka bagi orang yang bakhil. Salah satu dari kedua malaikat tersebut berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan salah satu malaikat lainnya juga berdoa, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit, bakhil." Dengan begitu, para malaikat juga senantiasa mendoakan orang-orang yang suka untuk menginfakkan sebagian hartanya tersebut. 10. Orang yang mendoakan saudaranya secara diam-diam, bagi orang yang mendoakan saudaranya secara diam-diam, maka malaikat pun turut mendoakan, yakni malaikat berdoa, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hal demikian memang sesuai dengan hadits Nabi yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari rawinya yakni Ummu Darda era. 11. Orang yang makan sahur, dan berbahagialah bagi orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa, baik itu fardu maupun sunnah. Terutama ketika mereka sedang sahur, maka malaikat akan senantiasa bersalawat kepada orang-orang tersebut. Di mana penjelasan tersebut memang sesuai dengan hadits Nabi, yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar era. 12. Seorang yang sedang mengajarkan kebaikan, tidak hanya para malaikat saja yang mendoakan orang-orang alim yang selalu mengajarkan kebaikan. Bahkan langit, bumi, semut, dan ikan semuanya bersalawat kepada mereka semua. Dan tentunya orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka diberi kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Hal demikian berdasarkan keterangan yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dari Abu Umamah Al-Bahili. 13. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, banyak sekali majelis salawat yang dikibarkan oleh kebanyakan orang. Dan orang yang selalu memberikan pujian kepada Rasulullah SAW, maka para malaikat pun juga senantiasa akan mendoakan orang-orang tersebut. Hal demikian berdasarkan Musnad Imam Ahmad nomor 6605. 14. Orang yang bertaubat nasuhah, berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Mukmin ayat 7-9, menjelaskan bahwa bagi siapa saja yang bertaubat, kemudian mengikuti jalan Allah dengan sepenuh hati, maka para malaikat akan senantiasa mendoakan mereka dan keluarganya. Sehingga orang yang bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan buruknya, maka mereka akan selalu didoakan para malaikat untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.